Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nawang Andari dengan NIM 18022185 dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran dari mata kuliah perlindungan anak. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, kebutuhan anak di sekolah dan kebutuhan anak di masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi sekolah bagi anak dan peran masyarakat dalam perlindungan anak. Yang ketiga yaitu hak anak di sekolah dan hak anak di masyarakat. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan kebutuhan anak di sekolah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Murray tahun 1996 mendefinisikan kebutuhan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang ada yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Jadi, kebutuhan bisa kita pahami sebagai segala sesuatu bersifat vital yang akan diperlukan demi kelangsungan hidup. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan kebutuhan dasar anak. Setiap individu mempunyai kebutuhan dasar, tidak terkecuali anak-anak. Dan setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, orang tua seharusnya mengerti apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang anak. Hal ini penting sebab anak adalah individu. Anak mengalami proses perkembangan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan juga berarti salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dengan aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan berusaha. Apa sih kebutuhan anak yang paling mendasar? Nah, menurut saya, kebutuhan anak yang paling mendasar dapat dijelaskan berdasarkan lingkungannya, yaitu seperti keluarga, baik kebutuhan yang bersifat fisiologis maupun kebutuhan yang bersifat psikologis. Yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan anak yaitu yang pertama, cobalah untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan anak atau anak didik. Yang kedua, sebaiknya kegiatan yang diberikan kepada anak tidak hanya bermanfaat, tetapi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan anak. Dan yang ketiga, berikan kesempatan kepada anak untuk bermain, sebab bermain juga merupakan kebutuhan anak. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kebutuhan anak di sekolah. Sama-sama kita ketahui kebutuhan anak di sekolah yaitu untuk mendapatkan pendidikan. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara sengaja didirikan atau dibangun khusus sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Jadi, sekolah juga merupakan wadah di mana anak dapat memenuhi informasi yang berhubungan dengan pengetahuan. Oleh karena itu, wawasan anak menjadi luas dan kemampuan berpikirnya terasah sehingga anak dapat tumbuh sebagai individu yang cerdas. Selanjutnya yaitu dalam masyarakat, kebutuhan anak untuk berafiliasi terpenuhi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berafiliasi. Pasti kalian tidak tahu itu tentang berafiliasi. Yang dimaksud berafiliasi di sini yaitu kebutuhan untuk memperoleh hubungan sosial yang baik.
Kebutuhan ini ditandai dengan keinginan yang kuat untuk membangun hubungan persahabatan, bekerja sama, dan saling pengertian. Selanjutnya yaitu sekolah berfungsi sebagai tempat belajar bagi anak. Fungsi sekolah yang pertama yaitu sekolah, sama-sama kita ketahui sekolah berfungsi sebagai tempat belajar bagi anak. Dan peran masyarakat dalam perlindungan anak yaitu melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam, karena di sini masyarakat sifatnya mengawasi, mewaspadai, dan mengontrol. Selanjutnya yaitu hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan pelajaran. Anak berhak mendapatkan pelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu hak untuk dihargai pendapatnya ketika musyawarah. Kita sebagai guru harus menghargai pendapat anak tersebut jika anak berpendapat. Selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan penilaian yang adil. Guru harus memberi nilai yang adil terhadap anak. Guru tidak boleh membeda-bedakan penilaian terhadap anak. Selanjutnya yaitu hak untuk mendapat teman. Anak berhak mendapat teman di sekolah. Dan selanjutnya yaitu hak anak di masyarakat. Yang pertama yaitu hak untuk bergaul dengan dan berteman dalam masyarakat. Yang kedua yaitu hak untuk memberi pendapat. Di sini anak berhak memberi pendapat kepada siapapun. Yang ketiga yaitu hak mendapatkan kasih sayang. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau dari masyarakat atau dari orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu berikan kesempatan kepada anak untuk bermain. Sebab bermain juga merupakan kebutuhan anak. Bermain dapat menimbulkan perkembangan fisik, dapat mendorong keterampilan berkomunikasi, dapat menjadi kesempatan bagi anak untuk menyalurkan kebutuhan dan keinginan anak, dapat menjadi momentum untuk belajar bermasyarakat, dapat melatih sensitivitas anak, dan dapat merangsang kreativitas anak. Jadi, sebagaimana kita orang dewasa menginginkan kebutuhan kita terpenuhi, demikian pula anak menginginkan hal yang sama. Kebutuhan anak bersifat urgent, erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karena itu, tidak boleh tidak terpenuhi. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ataupun yang melihat video saya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.